Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Eka Rohimah, selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi panel pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan ketiga panelis kita. Yang pertama ada Mbak Rizky Wulandari. Selamat pagi, Mbak Rizky. Selamat pagi, Mbak Eka. Selamat pagi, Mbak Rizky. Selamat pagi. Ya. Kemudian ada Mbak Marisa Fiorenza. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Eka. Ya, terima kasih. Kemudian ada Mbak Avanda Purihita. Selamat pagi, Mbak Avanda. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Tema diskusi panel kita pada hari ini yaitu literasi digital. Literasi digital sendiri merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, ataupun jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara cerdas, bijak, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, langsung saja saya persilahkan kepada panelis pertama, Mbak Rizky Wulandari, untuk menyampaikan materi dan argumennya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Eka atas kesempatannya. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi yang sangat luar biasa, yaitu literasi digital dengan topik utama yaitu daya pikir anak dalam menilai konten. Sebelumnya akan saya mulai dengan pengertian literasi terlebih dahulu. Literasi ini adalah sebuah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Tapi dalam perkembangannya, literasi juga ikut berkembang, berevolusi sesuai dengan tantangan perkembangan zaman. Jika dahulu definisi literasi hanya perihal kemampuan membaca, menulis, berhitung, tapi saat ini literasi telah mencakup definisi yang cukup luas dan berkaitan dengan persoalan sosial dan politik seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan tentu saja literasi digital. Lalu apa itu literasi digital? Menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Literasi informasi baru ini menyebar luas pada dekade 1990-an, manakala informasi semakin mudah diakses, semakin mudah disusun, disebarluaskan melalui teknologi informasi yang sangat luar biasa. Dengan demikian, literasi digital banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Setiap individu tentu saja harus memahami betul bahwa literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan dalam partisipasi dunia modern ini. Literasi digital ini juga sama pentingnya dengan literasi membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Generasi yang tumbuh dengan akses yang tidak terbatas seperti dunia modern seperti saat ini, tentu memiliki pola pikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Setiap orang pun harusnya juga bertanggung jawab terhadap bagaimana menggunakan teknologi ini untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Teknologi digital memungkinkan kehidupan sehari-hari lebih baik seperti berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, dengan
klien, dengan pekerjaan. Keberadaan konten negatif pun juga sangat memprihatinkan, sangat meresahkan dalam dunia digital seperti sekarang ini. Douglas A. G. Belshaw dalam What is Digital Literacy, ada 8 elemen esensial yang mengembangkan literasi digital, yaitu kultural, kognitif, atau daya pikir dalam menilai konten yang akan saya ambil pada kesempatan kali ini. Yang ketiga ada konstruktif, komunikatif, kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam ada kreatif dalam melakukan hal baru dengan cara yang baru dan tentu saja menciptakan hal-hal yang baru. Yang ketujuh ada kritis dalam menyikapi konten. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab secara sosial. Kedelapan elemen ini tentu saja harus saling berkaitan agar menciptakan digital literasi yang sehat, menciptakan digital literasi yang baik untuk kedepannya. Ada sebuah fakta atau data menyajikan bahwa literasi di Indonesia menempati urutan kedua dari bawah. Tingkat literasi Indonesia sangat-sangatlah kecil sekali, yaitu 0,001%. UNESCO mengatakan bahwa hanya ada 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang rajin membaca. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan. Ada juga riset lainnya yang menyatakan bahwa 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget dan menempati urutan ke-5 di dunia terbanyak dalam kepemilikan gadget. Lembaga riset ini menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi setelah China, India, dan Amerika dengan 100 juta orang pengakses internet. Tapi kenapa tingkat literasi Indonesia sangatlah minim sekali? Hal ini bisa dijawab dari ke-5 media sosial ini. Sebagai pengguna sosial media yang aktif, kita tentu tidak asing dengan aplikasi-aplikasi di monitor ini, seperti Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook. Media sosial ini berperan penting sekali dalam terciptanya literasi digital di era sekarang ini. Banyak sekali anak, orang tua, orang dewasa yang mengakses aplikasi-aplikasi ini sehingga menciptakan digital literasi yang sangat minim. Mereka lebih senang nge-tweet di Twitter, atau membuat konten di TikTok, atau menonton YouTube, atau mengedit foto untuk di-upload ke Instagram. Jadi mereka tingkat literasinya sangatlah minim. Waktu mereka habis dimanfaatkan untuk bersosial media. Sebenarnya di dunia digital ini juga ada aplikasi-aplikasi penunjang literasi seperti Wattpad dan Novelmy untuk membaca novel, ada juga Webtoon untuk membaca komik. Tapi tidak banyak orang yang menggunakan waktunya untuk menghabiskan membaca di Wattpad, Novelmy, atau Webtoon. Sosial media tentu saja memiliki dampak yang luar biasa dengan berbagai bahayanya, tetapi ternyata aplikasi-aplikasi ini pun juga sangat memprihatinkan, seperti Wattpad dan Novelmy pun juga memiliki bahayanya tersendiri, terutama pornografi. Pornografi sekarang ini seperti tidak terkendali lagi. Bagaimana dengan anak-anak muda yang mengakses internet dan menemukan berbagai jenis konten pornografi, entah di TikTok, atau Twitter, atau YouTube, atau mungkin aplikasi-aplikasi membaca. Lalu mampukah anak memilih konten yang sesuai? Ada sebuah data dari Republika tahun 2017, 70 juta pengakses internet adalah dari generasi muda. Bisa kita bayangkan seberapa banyak anak Indonesia atau mungkin di dunia yang mengakses internet. Sedangkan internet menyajikan berbagai jenis konten, bahkan konten pornografi pun bisa diakses dengan sangat mudah. Dan mereka rata-rata menghabiskan 5 jam per hari untuk berinternet. Dan ada 25.000 anak Indonesia
terpapar konten berbau pornografi setiap harinya. Tentu data ini sangat memprihatinkan bahwa banyak sekali anak Indonesia yang terpapar konten-konten pornografi, sedangkan mereka sendiri, anak-anak yang polos, tidak tahu apa-apa, lalu mengetahui hal-hal seperti itu tentu akan sangat meresahkan bagi generasi berikutnya, generasi muda sekarang ini. Bahkan aplikasi-aplikasi membaca pun juga memiliki keresahan yang sama, seperti Wattpad dan Novelmy. Ketika kita mencari di Google, ketika kita mengetik Wattpad atau Novelmy, lihatlah apa yang akan muncul. Konten-konten seperti ini bisa muncul di beranda tanpa kita cari. Tentu ini sangat meresahkan. Seharusnya aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang literasi digital untuk anak malah menyuguhkan sebuah bacaan atau sebuah konten yang berbau pornografi. Selanjutnya adalah aplikasi YouTube dan TikTok. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kedua aplikasi ini. Banyak sekali orang yang mengakses aplikasi YouTube. Tidak hanya anak kecil, tetapi orang dewasa pun ikut aktif dalam pembuatan konten atau menonton konten-konten yang ada di YouTube. Ada sebuah data menyatakan bahwa video yang menggait penonton anak-anak adalah video yang paling laris ditonton. Dan video yang dibintangi oleh anak berusia sampai 13 tahun juga yang paling sering ditonton, yang paling laris. Dapat kita simpulkan dari data ini bahwa begitu banyak anak yang menonton YouTube. Meskipun sekarang ada aplikasi YouTube Kids, tapi masih banyak anak yang lolos menonton YouTube dengan sesuka hati mereka tanpa memperhitungkan apa konten-konten yang mereka tonton itu. Lalu di posisi kedua ditempati oleh video dengan konten gaming. Hal ini bisa saya buktikan sendiri karena adik saya sendiri pun juga menonton konten-konten seperti ini. Entah apa manfaatnya, mungkin mereka senang menonton itu agar bisa bermain game dengan lebih lancar, tapi justru konten-konten seperti inilah yang membuat minat literasi di Indonesia sangatlah minim. Yang kedua adalah aplikasi TikTok. Aplikasi ini telah viral beberapa tahun yang lalu, kira-kira tahun 2019, muncul konten yang sangat viral yaitu Bowo, tetapi pada tahun ini sepertinya konten TikTok ini telah merebak lagi, telah banyak sekali orang yang menggunakan aplikasi TikTok ini. Tapi aplikasi TikTok ini tentu mempunyai dampak yang sangat besar bagi tumbuh kembang anak, seperti perundungan yang berpotensi untuk membunuh karakter anak. Banyak sekali bullying yang terjadi di TikTok. Bahkan banyak sekali hal-hal erotis dan konten-konten vulgar yang ada di TikTok. Tentu ini sangat memprihatinkan dan kita sendiri pun tidak bisa mengontrol mereka-mereka yang membuat konten-konten tersebut. Dan yang terakhir adalah adiksi untuk mendapat pujian dan like sebanyak-banyaknya agar terkenal. Saya pikir tidak hanya anak, bahkan orang dewasa pun mungkin akan merasakan adiksi untuk mendapatkan pujian ini, ingin viral, ingin mendapatkan like sebanyak-banyaknya, membuat konten sesuka hati mereka agar viral, dan bahkan sampai menerjang norma-norma tertentu atau melakukan tindakan yang sangat keji kepada hewan. Banyak sekali konten-konten seperti itu. Media digital tentu sangat banyak sekali dampak positifnya, tetapi juga ada banyak dampak negatifnya seperti hoax, banyak sekali hoax yang kita temukan atau berita bohong. Bahkan kita sendiri tidak bisa membedakan mana yang berita benar, mana yang berita bohong. Yang kedua ada hate speech atau ujaran kebencian. Di komentar-komentar postingan di Instagram atau TikTok atau Twitter pasti banyak sekali orang yang tidak setuju sampai melontarkan ujaran-ujaran kebencian, bullying, seperti itu.
Lalu ada radikalisme dan intoleransi. Media digital seperti sekarang ini tentu banyak beredar kader-kader radikalisme yang menyasar anak-anak di bawah umur atau remaja-remaja yang mentalnya masih terombang-ambing mencari jati diri. Mereka bisa dengan mudah menggait anak-anak muda ini untuk ikut serta dalam radikalisme dan intoleran. Dan yang terakhir adalah penipuan online. Tidak hanya anak, bahkan orang dewasa pun sering terjerat penipuan online ini, menjadi korban penipuan online. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian kita semua agar menjaga diri, agar tidak mudah terjerat oleh penipuan online. Lalu seharusnya kemanakah arah literasi digital untuk anak di Indonesia terutama? Di sini harusnya IPUSNAS atau Perpustakaan Nasional Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Harusnya IPUSNAS menjadi wadah belajar yang terbaik bagi anak. Tapi nyatanya tidak banyak orang yang tahu bahwa ada aplikasi milik Perpustakaan Nasional Indonesia ini. Tidak banyak orang yang mengakses aplikasi ini. Aplikasi ini justru kalah dengan aplikasi-aplikasi seperti YouTube, Twitter, atau sosial media lainnya. Selain itu, buku bacaan untuk anak yang berkualitas di Indonesia pun juga terbatas. Terelia mengatakan bahwa Indonesia kekurangan bahan bacaan untuk anak. Terelia menulis serial Bumi atau anak-anak mama ini untuk memfasilitasi anak Indonesia agar memiliki buku bacaan yang berbobot, yang memiliki pesan-pesan moral di dalamnya. Di tahun 90-an mungkin ada Lupus, atau di tahun sekarang juga ada KKPK, kecil-kecil punya karya. Hal ini bisa menunjang produktivitas menulis anak, bisa menunjang literasi anak-anak menjadi gemar membaca. Tapi tentu saja ini masih sangat kurang. Bahkan di IPUSNAS sendiri hanya memiliki 5-10 e-book. Sangat minim sekali. Jika ingin meminjam buku Terelie, antriannya bisa sampai ribuan, setengah mati ngantrinya. Tentu saja IPUSNAS harus memperbaiki lagi, menambah buku bacaan untuk anak yang lebih banyak lagi, dan memberikan sosialisasi kepada anak bahwa ada aplikasi digital berupa Perpustakaan Nasional Indonesia dan anak-anak harus mengakses ini. Di sini peran orang tua sangatlah penting dalam membatasi konten apa yang anak-anak tonton, dalam menjaga anak-anaknya agar tidak terpapar hal-hal vulgar, hal-hal yang tidak berguna di sosial media, dari bullying, dari hoax, dari komentar-komentar negatif. Orang tua sangatlah berperan penting dalam literasi digital ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, baik. Perkenalkan, di sini saya Marisa Fiorenza akan memaparkan materi literasi digital, di mana di sini saya akan mengambil angle dari tantangan literasi digital di masa pandemi. Nah, jadi sebenarnya apa itu literasi digital? Literasi digital ini merupakan kecakapan untuk menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Tentunya ketika kita menggunakan literasi digital, kita juga harus menggunakan etika dan rasa tanggung jawab kita, agar nantinya kita tidak mendapatkan dampak yang buruk atau mendapatkan hal yang tidak kita inginkan nantinya. Di mana literasi digital ini juga memiliki tujuan. Nah, tujuan dari literasi digital sendiri ada 4. Yang pertama, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, ada memecahkan masalah. Yang ketiga, berkomunikasi dengan lancar. Karena ketika kita terbiasa untuk melakukan literasi digital, nantinya kita dapat berkomunikasi dengan lancar. Yang keempat, ada berkolaborasi dengan banyak orang. Nah,
teknik dalam literasi digital ini juga ada loh ternyata. Nah, ternyata teknik literasi digital ini ada 5. Yang pertama, finding. Nah, finding di sini maksudnya kita di sini memperluas sumber informasi dengan mencari dan membaca di mana situs tempat kita membaca ini terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Terus yang kedua ada consuming, di mana setelah kita mendapatkan informasi, kita juga harus menelaah terlebih dahulu. Kita tidak bisa menelan langsung-langsung, menelan mentah-mentah, karena belum tentu informasi itu sudah benar, sudah akurat, seperti itu. Selanjutnya ada creating content. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan consuming, cuma di sini membedakannya ketika kita mendapatkan informasi, kita membandingkan dengan informasi yang lainnya. Sehingga diharapkan kita mampu mendapatkan informasi yang sangat benar, seperti itu. Untuk yang keempat, ini ada sharing, di mana sharing di sini bermaksud ketika kita mendapatkan informasi yang setelah kita telaah, telah kita bandingkan kebenarannya, kita lalu membagikan informasi ini kepada khalayak umum, yang nantinya akan mendapatkan manfaatnya, seperti itu. Yang terakhir sendiri ada communication, di mana communication ini maksudnya interaksi setelah kita membagikan informasi kita kepada khalayak umum. Nah, biasanya ini lewat media sosial ataupun internet, seperti itu. Ya, nantinya kita dapat memperoleh feedback baik ataupun feedback yang buruk. Nah, ternyata tingkatan literasi digital itu juga ada loh ya. Nah, yang pertama nih, ada kemampuan mengumpulkan data sumber-sumber bahan bacaan. Ini tingkatan literasi digital yang paling kecil, paling sederhana. Yang kemudian ketika kita sudah melakukan yang pertama, kita kemudian memiliki kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Di sini dimaksudkan bahwasannya ketika ada sebuah artikel yang tidak kita pahami secara betul-betul, tapi kita ternyata memahami artikel ini, kita kulik lebih dalam, sehingga kita memahami dengan jelas apa yang ada dalam artikel tersebut. Yang ketiga, kemampuan untuk mengemukakan ide ataupun gagasan baru, teori baru, dan kreativitas serta inovasi baru. Nah, tentunya kemampuan mengemukakan ide ini juga setelah kita memahami informasi, kemudian kita mengemukakan ide, seperti itu. Nah, yang terakhir sendiri ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam literasi digital, di mana ketika kita mampu untuk menciptakan barang atau jasa yang bermutu dan juga dapat bermanfaat kepada diri kita dan juga masyarakat secara umum. Nah, kemudian tantangan literasi digital di masa pandemi. Ini kita masuk kepada pokok pikiran. Jadi, tantangan literasi ini kita harus menilik dulu pertama-tamanya. Kita harus mengetahui karakter bacaan dan perilaku membaca pada media fisik dan media digital itu berbeda. Nah, dari cara mengaksesnya itu berbeda, cara menggunakannya berbeda. Nah, kita juga harus tahu nih, di mana tempat yang mampu membuat orang membaca. Apakah melalui media digital, ataukah melalui media fisik. Yang pertama, rasanya akhir-akhir ini kita sering menggunakan yang namanya gawai. Nah, karena sekarang ini kan saat terjadi pandemi, di mana semua akses pembelajaran ataupun seperti berbelanja itu diakses menggunakan ponsel. Nah, makanya rasanya tidak mungkin jika kita terlepas begitu saja dengan yang namanya gawai. Nah, biasanya konten-konten yang lewat medsos, entah itu ada di Twitter, di Instagram, di Facebook, ataupun di YouTube, itu kita konsumsi secara mentah-mentah. Nah, karena kita sering menggunakan medsos, terus kita juga jarang menyaringnya, ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam literasi digital di masa pandemi. Nah, karena membaca secara digital ini termasuk multimodal, di mana tidak hanya teks yang terdapat di dalamnya, tapi juga ada video, juga ada audio, seperti itu. Sehingga orang lebih senang ketika membaca lewat digital ketimbang lewat media fisik.
karena dirasa lebih mudah dan juga dirasa lebih menarik. Nah, tetapi ada nih penelitian yang menunjukkan beda loh saat kita membaca lewat digital ataupun fisik. Nah, nantinya ini akan mempengaruhi bagaimana kita memperoleh informasi. Karena membaca lewat fisik itu kita membaca secara linear, di mana kita membuka buku secara demi halaman. Nah, di sini pun juga ada sisi positifnya ketika kita membaca buku fisik, karena ketika kita membaca sebuah novel, contohnya kita membaca novel tersebut, kita hafal dengan rangkaian kata atau kata kuncinya. Berbeda saat kita menggunakan media digital. Yang pertama, karena sinar yang terdapat pada gawai sering mempengaruhi kinerja mata ataupun otak kita. Yang kedua, sering muncul iklan ataupun notifikasi. Nah, notifikasi ini dapat berupa WhatsApp ataupun Instagram saat kita membaca suatu artikel yang ada di Google, seperti itu. Nah, nantinya notifikasi ini akan kerap kali memecahkan konsentrasi kita, sehingga informasi yang kita dapatkan itu tidak secara utuh, seperti itu. Nah, kalau kita membaca secara digital ini, kita membaca secara scanning, di mana kita hanya melihatnya secara keseluruhan. Kita akan membaca mana yang lebih menarik, yang tidak menarik kita baca. Seperti saat kita men-scroll pada laman pencarian Instagram, seperti itu. Nah, karena kemampuan kita untuk menyerap informasi itu berbeda, jadi penting nih kita harus tahu apa kelemahan-kelemahannya, sehingga kita bisa menyiapkan diri untuk mendapatkan manfaat, kita mendapatkan yang maksimal dari manfaat tersebut. Lalu saya menemukan sebuah data yang ada di suatu lembaga di dunia. Nah, di sini kita bisa melihat di yang warna merah di sini, total pollution orang Indonesia itu ternyata kurang dari jumlah HP yang dimiliki di Indonesia. Ini dikarenakan orang di Indonesia bukan rata-rata sebenarnya, untuk kalangan tertentu memiliki HP lebih dari 2 bahkan, sehingga tidak heran jika jumlah gadgetnya lebih banyak ketimbang jumlah manusianya. Nah, untuk internet users-nya di sini ada 64%, kemudian penggunaan media sosialnya ada 59%. Jumlah ini cukup tinggi ketimbang tahun 2019. Untuk yang selanjutnya, saya juga menemukan ini ada informasi penting. Jadi di sini orang Indonesia, bukan hanya orang Indonesia sebenarnya, untuk orang seluruh dunia bahkan dalam kesehariannya menggunakan internet selama hampir 8 jam. Ini angka yang cukup fantastis karena cukup tinggi ya. Selama sehari 8 jam itu kita menggunakan internet, kemudian disusul 3 jam hampir setengah untuk menggunakan sosial media, kemudian disusul dengan melihat televisi, dan yang 1 jamnya digunakan untuk mendengarkan musik, 1 jam terakhir digunakan untuk bermain games. Nah, rendahnya kemampuan berpikir kritis ini sangat berhubungan dengan literasi digital, di mana terkait dengan berpikir kritis, karena di Indonesia ini kebanyakan orang memahami literasi digital itu tidak hanya membaca dan menulis, padahal sebenarnya literasi ini bagaimana kita memanfaatkan, mengolah internet sehingga dapat bermanfaat pada kehidupan kita. Nah, seperti tadi dijelaskan, pada tingkatan yang paling tinggi dalam literasi, yaitu kemampuan otak kita ketika kita mampu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, namun sayangnya pendidikan kita selama bertahun-tahun sebelum ini hanya terpatok kepada menghafal. Padahal menghafal ini paling simpel tingkatannya, bahkan orang yang tidak berpendidikan pun mampu untuk menghafal. Jadi ini penting banget untuk kemampuan berpikir kritis dalam literasi digital. Nah, ini ada sebuah kutipan, jangan mudah percaya dengan apa yang kamu lihat di internet,
hanya karena ada foto dan kutipan di sebelahnya, IR Soekarno. Nah, tentunya di sini ini tidak benar-benar ada, karena bagaimana mungkin beliau ini ada pada saat masa digital. Nah, tentunya di sini kita dapat mengambil hikmahnya ketika kita melihat suatu gambar ataupun sebuah kutipan, kita harus melihatnya nih, ditelaah dulu apakah informasi ini benar-benar ada atau tidak ada, seperti itu. Ini sebagai contoh suatu hoax yang mungkin beredar di pasaran, seperti itu. Nah, literasi digital ini sebenarnya bukan hanya sekedar cakap teknologi, bukan sekedar kita jago bermain TikTok, bermain Instagram, menggunakan filter Instagram, ataupun yang lainnya. Tetapi literasi digital itu kemampuan kita untuk melihat info yang jauh dari kebenaran ataupun yang dekat dengan kebenaran, sehingga kita mampu menilik mana sih yang kebenarannya, mana sih yang ternyata itu bohong, seperti itu. Nah, apa yang dibutuhkan kita dalam literasi digital nih? Yang pertama, kita membutuhkan adanya kesadaran data. Kesadaran data di sini dimaksudkan kita sadar telah memberikan data pribadi kita kepada suatu aplikasi ataupun suatu medsos yang beredar di internet. Nah, kita sadar akan konsekuensi yang akan kita peroleh setelah kita memberikan data tersebut. Seperti itu. Nah, yang kedua nih ada kemampuan menganalisa data. Ini cukup berhubungan dengan setelah kita memahami konsekuensinya, kita juga harus mampu untuk menganalisa data. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah data, sehingga kita mampu menganalisanya, apa yang dapat kita lakukan untuk menindaklanjut sebuah data yang telah kita dapat. Contohnya nih, mungkin di antara kita ada yang memiliki smartwatch yang mampu menghitung detak jantung. Nah, smartwatch di sini rasanya tidak akan berguna jika kita tidak menggunakannya secara maksimal. Kita tidak melakukan hal yang mampu tubuh kita sehat. Nah, ini sama halnya dengan kemampuan menganalisa data. Nah, ketika kita mampu menganalisa data pada smartwatch tersebut, berarti kita sudah memiliki kemampuan menganalisa data dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah, untuk selanjutnya ada kemampuan untuk fokus. Nah, ini sering terjadi di masyarakat ketika kita membaca suatu artikel, terus tiba-tiba ada notifikasi dari WhatsApp. Terus itu menjadi pemecah konsentrasi kita, sehingga kita langsung membuka notifikasi tersebut, ada apa di dalamnya, kita menjadi kepo. Nah, sehingga kita meninggalkan membaca artikel tadi. Padahal artikel yang ada di atas itu biasanya hanya terdapat isu-isu. Nah, yang di bawahnya baru berita tentang kebenarannya. Nah, ya nantinya ini akan membuat suatu hoax beredar seperti itu. Nah, masalah saat ini itu seharusnya bukan hanya tentang kita menangani masalah COVID-19, tetapi juga kita bagaimana sih kita melawan adanya distraksi teknologi. Seperti saat kita bisa memperhatikan medsos selama berjam-jam, itu juga termasuk distraksi teknologi, terus kita jadi tidak fokus, kemudian kita menjadi lalai akan tugas-tugas kita atau deadline-deadline kita yang harus kita lakukan pada hari tersebut. Nah, karena saya seorang mahasiswa, jadi saya menyerukan kepada mahasiswa agar mahasiswa seharusnya mampu untuk beradaptasi dalam perkembangan zaman dengan menggunakan kemampuan critical thinking. Baik, seperti itu. Kembali kepada Eka. Terima kasih. Silakan kepada panelis yang ketiga, Mbak Vanda Purhita, untuk menyampaikan materi dan argumennya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi digital di masa pandemi COVID-19. Pada masa COVID-19, setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk berpartisipasi di dunia modern dan mengantisipasi penyebaran informasi negatif pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis dan kreatif. Di sisi lain, perkembangan media digital memberikan peluang
seperti meningkatnya peluang bisnis e-commerce, lahirnya lapangan kerja baru, berbasis media digital, dan pengembangan kemampuan literasi tanpa menegaskan teks berbasis cetak. Perkembangan pesat dunia digital yang dapat dimanfaatkan adalah munculnya ekonomi kreatif dan usaha-usaha baru untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Masa pandemi COVID-19 yang mengancam kehidupan sosial masyarakat dan mengharuskan masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sebagai salah satu langkah pencegahan COVID-19. Tujuan literasi digital di masyarakat adalah mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi dengan menggunakan teknologi digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi secara bijak dan kreatif. Next. Penyimpangan dalam literasi digital pada masa COVID-19. Yang pertama adalah siswa mengakses situs-situs pada Google untuk menemukan jawaban tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi pada masa pembelajaran daring seperti ini, banyak siswa yang hanya mengandalkan Google saja tanpa harus memikir jawaban sendiri terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah siswa lebih gemar bermain media sosial daripada membaca materi yang diberikan oleh guru. Banyak siswa yang hanya bermain sosmed seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan untuk membaca materi mereka malas karena dirasa bermain media sosial itu lebih asyik. Selanjutnya, next. Bagaimana sih cara mengatasi penyimpangan literasi digital? Untuk mengatasinya yaitu bagi siswa yang kurang gemar membaca dapat memperluas wawasan dengan menyaksikan video-video pembelajaran yang tersedia di YouTube. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan menulis dapat dilakukan dengan menciptakan karya tulis berupa non-fiksi maupun fiksi, seperti novel atau puisi, dan mengikuti perlombaan secara online. Dan juga bagi siswa yang gemar membaca dapat membaca e-book untuk memperluas wawasan tanpa harus datang ke perpustakaan. Next. Strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam gerakan literasi digital masyarakat pada masa pandemi COVID-19 adalah yang pertama, sosialisasi bahan referensi tentang hukum dan etika dalam menggunakan media digital. Yang kedua, penggunaan aplikasi atau perangkat digital dalam seperti Goodreads, Google Play Books, atau Aldigo Book Reader pada telepon pintar seperti smartphone yang mereka miliki dan web resmi pemerintah untuk mencari data yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19. Dan juga penyebaran informasi dan pengetahuan melalui media sosial. Pemanfaatan media sosial ini dapat digunakan sebagai penyebaran informasi dan pengetahuan sebagai bentuk sumber belajar masyarakat. Next. Agar kita terhindar dari berita hoax dalam berliterasi digital, kita juga perlu kritis dalam menghadapi suatu berita. Konsep literasi digital kritis sebagai lanjutan dari literasi media dan digital dapat menjadi acuan utama dalam menghadapi krisis informasi di tengah pandemi yang belum kunjung berakhir. Ketidakpastian dan kontroversi seputar pandemi COVID-19 telah memanaskan perdebatan tentang misinformasi dalam beberapa minggu terakhir ini. Banyak pihak seperti peneliti, pembuat kebijakan, bahkan lembaga penegak hukum telah bersama-sama memerangi penyebaran misinformasi agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Contohnya adalah unggahan video klaim bahwa telur rebus dapat menangkal virus sempat viral pada beberapa minggu lalu. Ini adalah salah satu contoh bentuk misinformasi yang paling umum dalam masyarakat, yaitu konten yang mengandung informasi yang benar namun dengan sengaja diputarbalikkan dan ditempatkan pada konteks lain dengan cara yang salah.
Kemampuan literasi digital yang kritis menempatkan seseorang sebagai konsumen informasi yang lebih aktif. Misalnya, mampu menilai konten digital apakah terpercaya atau mengandung bias tertentu. Memiliki kemampuan literasi digital yang kritis juga berarti memiliki pemahaman yang lebih. Untuk meningkatkan kemampuan literasi digital yang kritis, kita dapat dimulai dengan meningkatkan kesadaran sosial, berpikir sejenak sebelum melakukan retweet di Twitter misalnya, atau share di Facebook dan juga forward di WhatsApp. Next. Tentu dalam menjalani literasi digital pada masa pandemi COVID-19 ini, tentu ada tantangan yang harus dilalui. Di sisi lain, selain dituntut memahami teknologi informasi dan komunikasi, serta mengimplementasikannya, tentu terdapat permasalahan yang timbul terkait sarana dan prasarana yang memadai. Peserta didik dari keluarga kurang mampu yang tidak memiliki laptop atau smartphone, dan belum meratanya pembangunan infrastruktur seperti penyaluran listrik dan konektivitas internet di Indonesia, dapat dilihat masih banyak daerah yang belum dialiri listrik. Lanjut. Peran orang tua dalam literasi digital. Peran orang tua sangat diperlukan untuk mengembangkan diri sebagai role model serta membekali anak tentang literasi digital sejak dini. Wabah COVID-19 telah menciptakan kesadaran baru bahwa selama ini memang ada yang kurang dipersiapkan dalam kegiatan belajar mengajar, yang cenderung masih berpola konvensional dan kegiatannya kurang mengembangkan kemampuan literasi peserta didik. Implikasinya untuk pembelajaran daring, muatan isi dan pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi digital. Melalui literasi digital, anak-anak dapat diajarkan untuk memanfaatkan jejaring media sosial untuk berbagi pengetahuan dan belajar untuk menggunakannya secara bijak dan produktif. Begitu juga dengan orang dewasa, literasi digital perlu dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas yang lebih bermanfaat untuk kemaslahan masyarakat dan tidak untuk menghasilkan rekayasa informasi dan fakta melalui teknologi digital yang justru merusak keharmonisan sosial. Misalnya saja yang menjadi produsen berita bohong atau hoaks, fitnah, penyebar kebencian, dan penipuan. Di tengah wabah COVID-19, literasi digital berkembang pesat saat pandemi. Ada sisi baiknya, anak-anak turut akrab dengan teknologi, pengetahuan, dan kecakapan untuk menggunakan media digital, termasuk alat-alat komunikasi dan jaringan dalam menyerap informasi semakin bertambah. Ya, begitu pendapat saya mengenai literasi digital di masa pandemi. Terima kasih. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Fanda. Baik, ketiga panelis telah menyampaikan materi dan argumennya dengan sangat baik. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Pertama, saya ingin bertanya kepada ketiga panelis, yaitu Mbak Rizky Wulan, Mbak Marisa, dan Mbak Avanda. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat literasi di Indonesia sangatlah rendah. Bahkan tingkat literasi di Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah. Pertanyaan saya, lantas bagaimana peran kita sebagai mahasiswa agar dapat meningkatkan minat baca pada masyarakat di Indonesia? Silakan dijawab menurut pendapat Anda masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Rizky Wulan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Eka Rohimah. Menurut saya, jika hanya dengan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat mengenai minat literasi tidaklah cukup. Tentu harus ada langkah konkret, yaitu dengan memberikan fasilitas
fasilitas berupa buku bacaan atau buku elektronik. Tidak hanya itu, bacaan seperti koran untuk para orang tua pun juga bisa mendongkrak minat literasi di Indonesia. Tapi tidak semua orang memiliki fasilitas-fasilitas tersebut, tidak semua anak memiliki bahan bacaan, tidak semua orang tua memiliki koran untuk membaca. Jadi di sini peran pemerintah juga masyarakat umum seperti mahasiswa bisa membantu dengan memberikan buku bekas atau fasilitas-fasilitas lainnya. Sudah banyak komunitas-komunitas di Indonesia yang menyediakan perpustakaan atau buku bacaan untuk anak di Indonesia. Jadi dengan buku-buku itu mereka bisa mulai gemar membaca. Jika tidak ada fasilitas-fasilitas tersebut, mereka juga bingung akan membaca apa gitu. Jadi dengan fasilitas mungkin media elektronik seperti e-book atau buku digital juga bisa membantu mereka. Justru itu adalah media paling mudah dari kita mahasiswa yang bisa diberikan kepada anak-anak, kepada masyarakat umum. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Menurut Mbak Rizky, yaitu dengan memberikan fasilitas seperti buku-buku bacaan ataupun buku elektronik. Kemudian koran juga bisa. Kemudian cara kita mendapatkan fasilitas tersebut bisa dengan kita bekerja sama dengan komunitas membaca seperti itu. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Mbak Avanda. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya sebagai mahasiswa, peran agar tingkat literasi di masyarakat itu meningkat adalah dengan mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan literasi, sehingga bisa meningkatkan minat baca masyarakat. Dan juga bisa juga untuk berkontribusi dan bekerja sama dengan pemerintahan desa untuk kita bisa mendirikan perpustakaan di desa. Itu juga mungkin bisa meningkatkan minat baca di masyarakat karena mungkin banyak dari kita masih mempunyai minim buku yang bisa kita baca. Itu menurut saya. Ya, terima kasih Mbak Vanda. Yaitu dengan mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan literasi agar minat baca masyarakat juga bisa meningkat. Selain itu juga bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mendirikan perpustakaan yang Mbak Vanda. Iya, betul. Selanjutnya saya kepada Mbak Marisa untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Mbak Eka. Pertanyaan yang cukup menarik. Kita sebagai mahasiswa tentunya dapat melakukan paparan lewat media sosial, contohnya seperti Instagram. Di sana kita dapat memberikan seperti informasi yang baru, tapi bertajuk dengan adanya banyak tulisan disertai dengan gambar. Tentunya ini akan menarik minat membaca untuk masyarakat secara luas. Karena medsos sendiri saat ini tengah banyak yang mengaksesnya di Indonesia terkhususnya. Kemudian kita juga dapat melakukan lewat diri kita sendiri, dengan kita membaca, membiasakan membaca, otomatis orang-orang di sekitar kita pun jadi tertarik dalam membaca, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Marisa. Yaitu menurut Mbak Marisa, yaitu dengan cara memberikan paparan kepada masyarakat tentang pentingnya membaca di media sosial, karena kita sendiri tahu bahwa saat ini masyarakat setiap harinya pasti mengakses internet atau media sosial itu sendiri. Selain itu yang tidak kalah penting yaitu dengan kita memberikan contoh kepada masyarakat untuk membaca, agar masyarakat juga nantinya bisa meneladani ataupun mencontoh apa yang kita lakukan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada ketiga panelis untuk bertanya ataupun menanggapi kepada panelis yang lainnya. Ya, bisa saya mulai Mbak Eka? Saya ingin bertanya kepada Mbak Avanda.
Iya, bisa Mbak Rizky. Ya, saya ingin bertanya, saat pembelajaran online seperti sekarang ini, anak pasti akan lebih mengandalkan Google untuk mencari jawabannya. Tidak hanya anak-anak, tetapi mungkin dari kita sendiri pun akan lebih mengandalkan Google untuk mencari jawaban. Hal ini membuat kita atau mungkin anak-anak menjadi malas belajar dan membaca, apalagi membaca buku pelajarannya. Lalu, bagaimana penanganan untuk kasus-kasus seperti ini? Begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya di sini akan menjawab bagaimana penanganan kepada siswa yang lebih mengandalkan mencari jawaban di Google daripada berpikir sendiri. Penanganannya untuk masalah seperti ini bisa dicegah dengan cara guru bekerja sama dengan orang tua secara aktif, agar orang tua bisa mendampingi anaknya saat belajar. Sehingga dalam mengerjakan itu anak lebih mengandalkan pikirnya daripada lebih mengandalkan mencari jawaban di Google. Dan juga cara lain adalah menerapkan sikap jujur pada siswa agar siswa itu jujur dan tidak mencontek, bahkan hanya menyalin di Google saja. Dan cara lain adalah memberitahu apa sih akibat dari hanya menyalin jawaban dari Google saja, begitu. Mungkin akan melemahnya pola pikir dari siswa. Begitu, Mbak Rizky Wulan. Ya, terima kasih. Bagus sekali jawabannya Mbak Alvanda. Terima kasih telah menjawab. Sama-sama. Iya, selanjutnya barangkali ada yang ingin lagi. Baik, izin bertanya kepada Mbak Rizky Wulan. Saya bertanya, kan pada saat sekarang ini, akhir-akhir ini, anak-anak kebanyakan menggunakan TikTok. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai TikTok yang sangat merajalela di Indonesia sendiri khususnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Marisa pertanyaannya. Menurut saya, sosial media ini kan bukan berdasarkan satu moral kompas dari suatu negara atau suatu golongan tertentu, bahkan satu agama tertentu. Jadi mungkin sosial media ini bukanlah tempat yang aman bagi anak-anak kita. Apalagi jika dibandingkan dengan satu moral kompas dari keluarga kita, pasti sangat jauh dari bagaimana cara orang tua kita mendidik. Itulah mengapa sosial media itu isinya bermacam-macam. Banyak sekali konten yang ada di sosial media, terutama TikTok ya. Kita tidak bisa mengontrol mereka ingin membuat konten seperti apa, tapi kita sendiri yang harus membatasinya. Kita sendiri yang harus mengekang anak-anak kita agar tidak mengakses konten-konten tertentu yang jauh dari moral bangsa Indonesia sendiri. Daripada kita ramai-ramai menyuruh orang-orang untuk berhenti membuat konten, lebih baik kita sendiri yang membatasinya. Karena sosmed ini adalah dunia yang sangat bebas, semua bisa berekspresi, dan yang kita lakukan untuk keamanan anak-anak kita, terutama anak-anak Indonesia ini, adalah dari peran orang tua sendiri. Orang tua yang harus bisa mengontrol anaknya. Orang tua berhak untuk membatasi akses internet dari anak-anaknya. Tapi sayangnya banyak orang tua yang masih gagap dengan teknologi, jadi mereka belum begitu paham atas apa yang anak-anak mereka akses. Jadi anak-anak masih begitu bebas mengakses berbagai konten di sosial media, terutama TikTok ini. Jawaban dari pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih. Apakah bisa ya, sama-sama. Baik, saya beri kesempatan sekali lagi kepada panelis. Barangkali ada yang mau bertanya. Mungkin Mbak Alvanda belum.
Ya, saya akan bertanya kepada Mbak Marisa Fiorenza. Saya akan bertanya, apakah ada tindak lanjut atas tantangan literasi digital yang telah Mbak Marisa jelaskan tadi? Apakah ada upaya dari pemerintah? Begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Avanda. Baik, untuk tanggapan dan tindak lanjut dari pemerintah sendiri itu sudah ada, walaupun tidak terasa hingga ke masyarakat secara umum, mungkin hanya beberapa yang mendapatkan tanggapan langsung, seperti dalam webinar itu pemerintah langsung memberikan bagaimana sih agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu kan juga termasuk suatu tantangan dalam literasi digital tentunya. Nah, juga ada dari pemerintah ini juga berupaya untuk mengurangi penyebaran hoax dengan cara menyusun undang-undang di dalamnya, mengatur sanksi bagi pengguna internet yang mana menyebarkan berita-berita hoax. Contohnya untuk Kementerian Komunikasi dan Informasi turut mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital. Salah satunya melalui Muda Digital. Nah, dalam aplikasi ini sebagai wadah bagi para generasi muda untuk berbagi ilmu dengan para pakar literasi digital Indonesia. Para peserta juga dapat curhat kepada para pakar tentang apa saja yang mereka hadapi di dunia digital pada zaman sekarang ini. Nah, di mana tujuannya utama dari adanya Muda Digital ini membentuk generasi muda Indonesia agar mempunyai kecerdasan literasi digital yang sangat tinggi, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax, dan juga untuk menjawab semua tantangan yang ada pada literasi digital, khususnya di masa pandemi. Seperti itu. Terima kasih, Mbak Avanda. Ya, sangat memuaskan sekali jawabannya. Terima kasih. Pada Pak panelis, kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi panel pada hari ini. Yang pertama yaitu kemampuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, ataupun jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara cerdas, bijak, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada tujuan literasi digital, antara lain yang pertama, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, kemudian memecah masalah, kemudian yang ketiga untuk berkomunikasi dengan lancar, dan yang terakhir untuk berkolaborasi dengan banyak orang. Selanjutnya ada tantangan dari literasi digital sendiri, salah satunya yaitu masyarakat, terutama generasi muda saat ini, lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengakses sosial media dibandingkan untuk membaca buku. Solusinya, salah satu solusi yaitu mengarahkan generasi muda untuk lebih banyak mengakses aplikasi-aplikasi yang dapat meningkatkan literasi. Salah satu contohnya yaitu iPusnas. Selain itu juga peran dari orang tua sangat penting dalam mendidik dan mendampingi anak-anaknya. Kemudian yang terakhir, ada beberapa peran yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa agar bisa meningkatkan minat membaca di kalangan masyarakat. Yang pertama, dengan mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan literasi, sehingga hal itu diharapkan bisa meningkatkan minat baca masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan mendirikan perpustakaan kecil di desa dengan bekerja sama dengan pemerintah bisa meningkat. Yang ketiga, dengan memberikan fasilitas seperti buku bacaan ataupun buku elektronik, kemudian koran juga bisa, karena dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut, bukan tidak mungkin minat baca masyarakat kita akan meningkat. Selain itu, cara yang dapat kita lakukan
untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tadi bisa dengan bekerja sama dengan para komunitas membaca yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga bisa bergabung ataupun mendirikan komunitas membaca. Dan yang terakhir yaitu memberikan paparan tentang pentingnya membaca di media sosial. Kenapa media sosial? Karena kita sendiri tahu bahwa setiap harinya masyarakat di Indonesia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain medsos, dan hal itu mungkin sangat efektif dengan kita memberikan paparannya di media sosial. Ya, itulah simpulan yang dapat saya sampaikan pada diskusi kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada ketiga panelis. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila ada kekurangan. Ya, terima kasih. Saya akhiri diskusi panel pada hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.